Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Jamaah Jumat rahimakumullah, salah seorang ilmuwan Amerika, sebenarnya berdua, yaitu Kahneman dan Tversky, mendapat hadiah Nobel dalam bidang ilmu ekonomi keperilakuan dengan teorinya yang bernama prospek teori. Prospek teori ini menjelaskan fenomena yang ada di masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, yang tidak bisa dijelaskan oleh teori-teori keuangan modern yang berbasis rasionalistik. Yang dibahas oleh teori ini adalah perilaku-perilaku abnormal manusia di bidang keuangan. Perilaku-perilaku overestimate, underestimate, overreaction, underreaction, atau fenomena-fenomena anomali lainnya. Misalnya di bursa efek, mengapa return saham antara hari Jumat dan hari Senin itu berbeda? Cuaca di pagi hari ketika bangun mempengaruhi keputusan investasi seseorang. Dihubungkan antara ekonomi keuangan dengan lingkungan atau cuaca atau astronomi. Itu yang dibahas oleh teori tersebut. Salah satu komponen yang diangkat dalam teori itu adalah psikologi kognitif
heuristic, anchoring, and adjustment. Teori ini menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dalam bentuk prediksi, berkata, bertindak, berperilaku selalu didasari oleh anchor. Anchor bahasa Inggris, bahasa Indonesianya jangkar. Kalau kapal laut mau berlabuh, jangkarnya dilego agar kapalnya tidak kemana-mana, ditiup oleh angin. Ini disebut dengan initial belief, kepercayaan awal. Barometer, starting point. Perilaku kita tidak berdiri sendiri. Pasti didasari oleh starting point. Kita dilarang berburuk sangka. Karena ketika kita berburuk sangka, itu menjadi anchor di benak kita, maka tindakan kita juga diikuti oleh yang tidak baik. Misalnya kita buruk sangka kepada seseorang, maka tidak berhenti di situ, akan diikuti oleh perilaku dan tindakan yang buruk terhadap orang yang kita buruk sangkai. Kalau dia dapat rezeki, kita yang tidak bisa tidur. Kalau dia dapat musibah, kita gembira. Dia menghadapi masalah, kita tidak lindungi kehormatannya. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan berbaik sangka. Karena baik sangka itu adalah anchor, initial belief, yang akan diikuti oleh perbuatan, tindakan, dan perkataan yang baik, sebagaimana lawan dari buruk sangka tadi itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada initial belief yang sangat berbahaya, yang menurut riset kami, inilah yang menyebabkan kenapa di umur 30 tahun Bank Syariah kehadirannya di Indonesia, market share-nya baru 6,5% di tengah umat Islam yang jumlahnya 87%. Sebelum tahun 90-an, kita punya estimasi ketika Bank Syariah hadir di Indonesia, maka mungkin ada switching behavior, pelarian modal dari bank konvensional ke bank syariah. Tetapi ternyata apa yang diprediksi itu tidak terjadi. Sampai di umurnya yang ke-30 tahun sekarang, market share bank syariah baru 6,5%. Apa sebabnya? Salah satu temuan kami, karena ada sesuatu di benak umat Islam secara umum, dan itu merupakan anchor, dan anchor itu adalah juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humadzatil lumadah. Kecelakaan bagi pengumpat yang suka mengumpat. Siapa mereka? Alladzi jama'a malan. Mereka yang mengumpulkan mal. Konteksnya di sini adalah kapitalistik.
pemahamannya disebut kapitalisme. Jadi tidak sekedar mengumpulkan harta, tetapi sudah sampai pada perilaku kapitalistik. Sudah sampai pada paradigma kapitalisme. Tidak berhenti sampai mengumpulkan saja, tapi wa'addadah, dan terus menerus menghitungnya dalam bahasa ekonomi rasionalistik. Tidak berhenti di situ, yahsabu annama lahu akhlada. Mereka menyangka dengan banyaknya harta selesai persoalan. Bahasa ekonominya adalah monopolistik. Apa hubungan ayat yang pertama, kecelakaan bagi pengumpat yang suka mengumpat, dengan 3 ciri-ciri yang berbau ekonomi? Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa terkadang kita tidak sadar mengukur kesuksesan orang lain, mengukur kemuliaan orang lain adalah berdasarkan perolehan hartanya. Karena kita mengukur keberhasilan, kemuliaan orang berdasarkan perolehan hartanya, maka kita pun merasa akan dinilai derajat tinggi kalau kita memperoleh harta. Biasa saya contohkan dalam bentuk contoh yang sangat sederhana. Misalnya, kita mendapat undangan pengantin. Undangan yang pertama, undangannya biasa-biasa saja, kertasnya kertas biasa. Yang mengundang pun di situ status sosialnya rendah, level pendidikannya juga rendah, tidak terkenal. Yang menikah pun orang biasa-biasa. Ternyata pandangan kita terhadap bentuk undangannya dan siapa yang mengundang, seperti apa level status sosialnya, mempengaruhi keputusan kita hadir atau tidak. Kalau hadir, kira-kira berapa kita infakkan dalam amplopnya. Pada kali lain kita mendapatkan undangan yang lux, kertasnya premium, yang mengundang adalah orang the have, mempunyai level sosial yang tinggi. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita hadir atau tidak hadir? Dan kalau kita hadir, berapa isinya? Rata-rata umat Islam ternyata dalam pengambilan keputusannya, hadir atau tidak, berapa isi amplopnya, berbeda antara undangan pertama dan undangan kedua. Keputusan itu karena ada kapitalisme yang tidak disadari pada diri kita, sehingga memutuskan untuk hadir atau tidak hadir berdasarkan perolehan harta undangan yang pertama. Kadang-kadang kalau undangan yang pertama kita mengatakan bersamaan jadwal saya dengan undangan pengantinnya. Kalau toh kita hadir, kira-kira berapa diisikan? 100.000, 200.000, 300.000, 50.000 saja. Undangan kedua, hadir atau tidak? Kadang-kadang karena undangannya lux, biaya cetaknya saja mahal sekali, yang mengundang pun orang high level, maka muncul perasaan kalau tidak hadir nanti apa dia bilang. Maka kita geser acara kita yang lain untuk menghadiri undangan kedua. Mau isi 50.000? Masa sih mau diisi 50.000? Kita malu mengisi 50.000. Kita isi 500.000. Kenapa kita bertindak seperti itu? Karena kita sudah menilai orang lain antara yang pertama dengan kedua berdasarkan level perolehan ekonominya.
keputusan kita ini, itulah makna ayat yang pertama. Kecelakaan bagi pengumpat yang sudah mengumpat. Kita sedang mengumpat dengan keputusan hadir dan tidak hadir, berapa jumlah isi amplop itu. Kita sedang mengumpat. Jemaah Jumat rahimakumullah, mungkin kita sering membaca ayat di surah Al-Baqarah, ayat 275. Ketika Allah menceritakan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang yang memakan riba tidak akan berdiri nanti, melainkan seperti berdirinya orang gila yang kemasukan setan. Kenapa? Karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Allah menawarkan jual beli sebagai alternatif yang sah, perpindahan harta dari satu pihak ke pihak yang lain, dari organisasi ke organisasi lain yang sebelumnya dalam bentuk riba diganti dengan jual beli. Tapi apa respon masyarakat jahiliyah? Dia mengatakan singkam maji, sama saja. Dan perkataan sama saja itu bukan perkataan sederhana. Itu keputusan, pernyataan yang ada kapitalisme di benak orang jahiliyah saat itu. Jadi ketika kita menawarkan ekonomi Islam, entitas ekonomi Islam, bank syariah, lalu ketika ada orang mengatakan sama aja tuh, tidak ada bedanya, singkam maji kata orang Makassar, maka sesungguhnya perkataannya itu tidak sederhana. Itu adalah refleksi jiwa kapitalisme dalam benaknya yang kita tidak sadari. Dan inilah yang membuat kenapa di umurnya 30 tahun bank syariah masih 6,5% market share-nya. Berarti kita masih bergelimang riba sekitar 100% dikurangi 6,5. Dan tidak mudah untuk mengangkat engkor kapitalisme ini dari benak masyarakat. Resistant to change. Antum semua ketika selesai kuliah di sini mendapat pemahaman dan perspektif yang baru. Kembali ke kampung masing-masing. Ketika Anda menawarkan Islam dengan yang benar, mereka cenderung menolak. Kenapa dia menolak? Karena ada engkor budaya yang sudah melekat di benak orang tua kita. Sehingga refleks dia mengatakan, apa toh itu kau? Saya duluan makan garam. Kenapa dia berkata begitu? Karena ada engkor di benaknya. Inilah bahayanya engkor. Kapitalisme. Dan kalau kita sampai menelusuri bagaimana nasib pendidikan negeri sekarang, kita akan dapatkan dampaknya sampai ke sana. Pertanyaannya, kenapa kita mengimpor beras? Kenapa kita mengimpor garam? Padahal sawah kita luas, laut kita luas. Sampai ke sana dampaknya. Sebenarnya adalah ini akibat ulah orang tua sendiri yang menanamkan benih kapitalisme kepada anak-anak. Termasuk kita ini adalah orang tua. Orang tua mencarikan TK anaknya, TK terbaik. Kenapa TK terbaik? Supaya dapat SD terbaik. Kenapa SD terbaik? Supaya dapat SMP terbaik. Kenapa SMP terbaik? Supaya dapat SMA terbaik. Kenapa SMA terbaik? Supaya dapat perguruan tinggi terbaik. Jurusan terbaik. Maka kita temukanlah bagaimana tingkat persaingan di kedokteran begitu ketat, di akuntansi begitu ketat, di sastra Inggris, di teknik begitu ketat. Ternyata ketika saya tanyakan kepada mahasiswa saya, apa yang Anda maksud terbaik? Dia mengatakan mudah cari kerja.
Berarti motivasi anak kita menempuh pendidikan adalah economic driver. Yang mendorong mereka untuk menempuh pendidikan adalah ekonomi. Dan inilah yang menyebabkan kenapa jurusan-jurusan tertentu di Unhas misalnya yang dibutuhkan negara kita sunyi peminat. Katakanlah pertanian, dulu menjadi jurusan yang begitu diidolakan, sekarang menjadi minim peminatnya. Dikiranya menjadi insinyur pertanian itu akan sunyi dengan rezeki. Ini kesalahan pemahaman akidah. Jadi kapitalisme yang berbahagia sebenarnya berawal dari orang tua. Nah, oleh karena itu kita harus perbaiki ini. Maka biasa saya mengatakan bahwa sejak Buya Hamka sebagai ulama kaliber internasional yang begitu konsisten dan integritasnya sangat tinggi, kita sulit menemukan lagi orang seperti dia. Tetapi doktor dan guru besar hampir tiap pekan dilahirkan di universitas ternama. Di Unhas, di UI, di UGM, di ITB, hampir setiap saat. Tapi ulama-ulama sekaliber Buya Hamka sangat sulit dilahirkan. Kenapa? Karena orang tua muslim, begitu anaknya pintar, ini cocok masuk kedokteran, ini cocok masuk teknik. Tapi begitu anaknya oleng, ini cocok masuk pesantren. Jadi pesantren dikiranya adalah tempat pembuangan. Sunyi orang-orang cerdas di sana. Tapi alhamdulillah di Stiba ini adalah orang-orang cerdas semua. Yang akan lahir nanti sebagai pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang dibutuhkan oleh negara kita. Sehingga tidak ada korelasi positif antara jumlah, korelasi negatif antara jumlah ilmuwan yang lahir di Indonesia dengan turunnya korupsi. Malah positif hubungannya. Semakin banyak lahir doktor besar, semakin banyak pula korupsi. Berarti tidak ada hubungan negatifnya. Berarti ada sesuatu yang hilang dalam pendidikan kita. Kapitalisme memang sangat berbahaya ketika dia menjadi engkor dalam benak kita. Karena segala-galanya itu menjadi ukuran untuk pengambilan keputusan. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimsalam.